Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus, pertama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan juga yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Haji Abdul Aziz LC, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para guru, di antaranya Mukarram Ustaz Haji Syamsuddin, Ustaz Haji Yayang Sofyan, Ustaz Haji Abdul Malik, dan segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Serta salam teristimewa untuk yang punya rumah Mukarram Ustaz Ahmad Sanusi. Mudah-mudahan beliau dan segenap keluarga besarnya Allah limpahkan rahmat dan maghfirah serta barakah dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya ingin minta maaf kepada para guru, para habaib, wabil khusus sahibul bait, atas keterlambatan Al-Fagir datang ke tempat ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggal. Moga kiranya Al-Fagir dimaafkan. Dan kedua, kita sama tahu dan yang Al-Fagir tahu juga, kita diundang pada malam ini di tempat ini oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Di antara rangkanya adalah haul dari orang tua beliau, ayah beliau almarhum Bapak Haji Bungin. Mudah-mudahan ini hari yang sangat bahagia untuk beliau, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan doa-doa dari orang yang hidup untuk mereka yang telah wafat akan Allah masukkan ke kuburan mereka ke amsalil jibal, seperti gunung-gunung. Pahalanya ini itu seperti gunung-gunung. Mereka sangat amat bahagia, yang mana kebahagiaan itu tidak pernah mereka dapatkan selama mereka hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat manusia karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat, yang mana perbuatan itu untuk tetap menghasilkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan meskipun kita udah wafat. Ini salah satu tanda rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Semua manusia kalau udah mati amalnya terputus. Dia nggak bisa lagi buat pahala lagi. Dia nggak bisa buat kebaikan lagi. Apa yang telah diperbuat di masa hidupnya kalau udah mati nggak bisa dibuat lagi, nggak bisa ditambahin lagi, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama dengan sedekah jariyah. Yang kedua dengan waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya.
Yang ketiga dengan ilmu yang bermanfaat. Ketiga-tiganya ini bisa kita kerjakan selama kita hidup. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula nanti setelah wafat kita kerjakan itu, kita dapat terus kebaikan-kebaikan. Kayak sekarang almarhum punya anak soleh. Anda tanya sama beliau, Ustaz Ahmad Sanusi, ini haul udah berapa yang keberapa? Udah nggak tahu Beb, yang keberapa? Banyak pokoknya. Artinya apa? Tiap tahun dibuatin haul. 41 kali. Itu yang setiap tahunnya begini, belum yang tiap harinya. Sampai di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ali, tasaddaq ala mautaka, fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Wahai Ali, berbuat baiklah kamu, bersedekahlah kamu atas orang yang telah meninggalkan kamu. Orang yang udah mati, buat baik tuh sama dia. Makanya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau itu kalau ngelihat ada orang nangisin jenazah, beliau samperin tuh. Ya akhi, ibki ala nasik wa taraham alaiha. Wahai saudaraku, nangisin diri kamu, jangan nangisin ini jenazah. Wa taraham alaiha, dan berbuat baiklah kamu kepada ini jenazah. Gimana caranya? Tasaddaq kata Rasulullah. Sedekahlah kamu. Apa itu sedekah? Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Kita senyum sama orang, sedekah, kebaikan. Apalagi seperti ini nih, tahlil, salawat, bacaan Quran, undang guru-guru, undang tetangga, undang kaum muslimin muslimat, dijamu mereka semua. Yang mana perbuatan baik yang ada di sini semua dilimpahkan untuk almarhum. Dan yang luar biasanya lagi, orang tua yang telah wafat dari para hadirin pun ikut kebagian, Pak. Sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada ahli kubur atas perbuatan baik orang yang hidup nih kayak kita pada saat ini, itu juga diberikan kepada orang tua kita yang telah wafat. Kan enak, kita diundang begini, kita cuma duduk ngikutin bacaan, dengerin, dikasih makan juga, dikasih minum juga, dijamu juga, tapi orang tua kita juga dapat. Kenapa? Karena Allah telah siapkan malaikat yang tugasnya membawa pahala-pahala kebaikan dari orang yang hidup untuk mereka yang telah wafat. Nabi kabarin apa? Wa yafrahuna biha asyad ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka itu para ahli kubur amat sangat bahagia, yang kebahagiaan itu nggak pernah dia dapatin selama dia hidup di dunia. Sampai saking bahagianya Nabi kabarin itu para ahli kubur berdoa kepada Allah, Allahumma basirhu bil jannah kama basyarana biha waghfir liman nawwara gabrana. Ucapan pertamanya, Allah maghfir liman nawwara gabrana wa basirhu bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, saking bahagianya nih orang yang wafat di dalam kubur dapat kebaikan begini nih. Ya Allah, ampunin tuh orang yang telah menerangi kuburan kami dengan sedekahnya tersebut. Ahli kubur juga minta ampun kepada Allah untuk kita, Pak. Bukan ahli kubur juga, bukan hanya ahli kubur saja yang mendapatkan kebaikan dari kita, kita juga mendapatkan kebaikan dari mereka ahli kubur. Dan para ahli kubur meminta kepada Allah, ya Allah, kabarkan mereka bahagia, beri kabar gembira tentang surga sebelum dia wafat, sebagaimana dia telah memberi kabar kami gembira dengan sedekahnya itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuman yang jadi perhatian buat kita ini, kira-kira kita punya nggak antar nih anak soleh? Mudah-mudahan kita semuanya punya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita sama tahu wa kullu man 'alaiha fan. Kita mati, anak kita juga ntar ikut mati. Kalau kita cuma punya anak soleh satu, terus dia mati, habis. Makanya Allah kasih 3.
Selain anak soleh, Allah kasih lagi sedekah jariyah. Perbanyak yang punya rezeki, perbanyak sedekah jariyah. Gimana caranya? Bangun majelis taklim. Gimana cara bangun? Bantu majelis taklim yang udah ada, bantuan. Itu bagian daripada jariyah. Masjid-masjid, bantu banyak sedekah jariyah. Dan lagi juga yang terakhir, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Ilmu yang manfaat itu yang paling mudah untuk kita jadikan amal jariyah setelah kita mati nanti. Kita kasih tahu orang tentang ilmu yang manfaat, lalu itu orang bermanfaat, diamalin, maka selama diamalin kita juga dapat pahalanya. Baik dalam kita masih dalam keadaan hidup maupun udah wafat. Emang udah punya tugas kita dari Nabi Muhammad SAW, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Berapa banyak ayat yang telah kita dengar, berapa banyak hadis yang udah kita ketahui, lalu berapa banyak kita telah berdakwah di jalan Allah dan Rasulnya, menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu semua menjadi tanggung jawab kita selaku umat Nabi Muhammad SAW? Dan itu juga keuntungan untuk kita setelah kita wafat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama yang telah kita dapat dari guru-guru kita, sehingga itu menjadi amal jariyah untuk kita kelak wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini semua jadi perhatian untuk kita mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu semua adalah upaya bekal untuk kita mempersiapkan bagaimana hari kemudian. Kalau kita sedikit harta kita, dilihat anak radanya susah untuk menjadi soleh, dilihat ilmu kagak gablek, maka persiapkan dari sekarang takwa. Saya dengar dari almarhum Al-Alim, Al-Faqih, Al-Wali, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid. Beliau katakan, kita ini umat Nabi Muhammad SAW beruntung. Allah berikan rahmat untuk umat manusia agar bisa masuk surga. Jalan menuju surga itu keada di anfasil makhluk. Seperti bilangannya rahmatnya Allah, jalan menuju surga itu seperti nafasnya seluruh makhluk. Beliau katakan 124.000 jalan menuju surga. Banyak, Pak, jalan menuju surga tuh banyak. Dan sangat mudah dikerjakan. Cuman yang jadi perhatian buat kita, semua amal kita tahu, semua perbuatan baik kita tahu, bahwasannya semua itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau kita kerjakan dengan riya, dengan pamer, dengan pengen dipuji, disanjung, atau mendapatkan kedudukan di hati orang, ingin mendapatkan duniawi dan lain-lainnya, ingin mendapatkan jabatan dan lain-lainnya. Itu semua tidak akan pernah diterima, sehingga 124.000 jalan menuju surga pun hangus untuk orang yang melakukan riya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang harus kita perhatiin. Kita nggak bisa ngandelin sedekah jariyah kita. Kita nggak bisa andelin anak-anak kita. Kita nggak bisa andelin ilmu-ilmu kita. Kalau di hati kita masih ada riya, karena itu semua akan terhapus dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patutlah kita merasa takut dengan perbuatan riya tersebut, pamer terhadap perbuatan baik tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita daripada perbuatan riya. Hati-hati dengan riya. Kita sadar kita diciptakan di dunia ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kalau beribadahnya tidak semata-mata untuk Allah, tunggang-tungging, sujud, sedekah dan lain-lainnya tidak untuk Allah, maka tidak diterima dan tidak terbilang sebagai ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya
Pernah Nabi Musa alaihi salam, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, khalaqtal khalqa wa rabbaitahum bi ni'amika wa taj'alahum yawmal qiyamah finnar." Ya Allah, Engkau ciptain manusia, Engkau beri mereka nikmat, tapi kenapa entar di akhirat Engkau masukkan sebagian daripada mereka di neraka? Dan ini juga mungkin jadi pertanyaan untuk kita. Allah ciptain kita, tapi kenapa entar Allah masukin neraka? Betul nggak, Bu? Ini jadi pertanyaan besar untuk kita. Dan ini telah ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah belum jawab, tapi Allah suruh, "Ya Musa izra zar'an." Wahai Musa, tanamlah oleh kamu satu tanaman. Sam'an wa ta'atan. Nabi Musa dengar, Nabi Musa taatin. Udah, Nabi Musa tanam pohonan sampai pada masanya panen, dicabutin itu yang bagus-bagus, dibuang yang enggak bagus. Sampai datang masanya panen, Allah tanya lagi, "Wahai Musa, ma fa'alta fi zar'ik?" Wahai Musa, apa yang telah kamu perbuat terhadap tanamanmu? Apa? Nabi Musa jawab, "Aku telah mencabutnya dan aku telah memanennya." Wahai Musa, kata Allah lagi jawab, "Ma tarakta syai'an minhu?" Apakah kamu tidak tinggalkan sesuatu daripada tanamanmu? Semuanya kamu ambil? Enggak ya Rabb. Yang baik-baik aku ambil, yang buruk, yang busuk, yang enggak bagus aku tinggalin. Yang bagus saya ambil. Allah jawab apa? Wa kadzalika udkhilun nar man la khaira fihi. Wahai Musa, begitu juga aku masukin orang-orang ke neraka yang enggak ada kebaikan di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat juga di dalam kitab Manhajus Sawi, tercatat dalam kitab Tafsir Qutubi awal-awal. Itu dikatakan apa? Nanti nih, ittaqur riya, kata Nabi. Hati-hatilah kamu dengan perbuatan riya. Hati-hatilah kamu dengan perbuatan riya. Kenapa? Innal mura'i yud'a yaumal qiyamah bi arba'ati asma' yunsabu ilaiha. Karena sesungguhnya pelaku riya akan dipanggil oleh Allah ala ru'usil ashhad, di seluruh hadapan makhluk. Pelaku riya akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ini orang dipanggil dengan 4 nama yang dinisbatkan kepada si pelaku riya. Dengan sebutan ya kafir, ya khasir, ya ghadir, ya fajir. Dipanggil nih di hadapan seluruh makhluk. Kafir, hei khasir, wahai orang yang merugi. Ya hai ghadir, wahai orang khianat. Wahai fajir, wahai orang yang terlampau dengan dosa. Bayangin Pak, seseorang dipanggil dengan 4 nama di hadapan seluruh makhluk. Di situ juga antara ada tetangganya, di situ juga mungkin nanti ada muridnya, di situ juga mungkin ada nanti ada gurunya, di situ juga mungkin ada orang-orang yang menganggap dia seorang yang baik, di situ ada anaknya, di situ ada cucunya. Ini orang dipanggil, seluruh makhluk melihatnya, dipanggil dengan 4 nama. Wahai kafir, wahai orang yang merugi, wahai orang yang khianat, wahai orang yang terlampau dengan dosa. Dalla amaluk, telah sesat amal kamu. Wa batala ajruk, dan telah gugur pahala-pahala kamu. Fala khalaqalakal yaum, enggak ada lagi kamu kebaikan pada hari ini, enggak ada. 0 kebaikan kamu. Fal tamis ajruk mimman kunta ta'malu bihi. Maka sekarang amal kamu udah enggak ada, pahalamu kosong, sekarang kamu minta sono pahala sama orang yang kamu beramal karena dia. Ya mukhadi, wahai penipu. Luar biasa. Bayangin Pak, kita duduk di talim di sini misalnya, tapi kita riya, kita pengen sesuatu, kita pengen duniawi, kita pengen dipuji. 0. Yang ngajar begitu, yang ngaji begitu. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, "Man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka, wa man shama wa huwa yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Ya ayyuhan nas ittaqu hadzal syirik." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang sholat tapi dia pengen pamer, dia pengen dipuji, maka dia telah syirik. Syirik di sini bukan berarti iri, Pak. Kalau kita kan di Betawi, wah lu syirik aja lo, maksudnya iri. Enggak. Tapi ini syirik di sini adalah telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapa orang yang puasa, dia pengen dilihat, dia pengen dipuji oleh orang lain, faqad asyraka, maka dia sungguh telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Makanya ada ayat Allah, "Famay yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang berharap nanti ingin berjumpa dengan Allah, kata Allah nih, maka hendaknya ia beramal saleh dan jangan ia menyekutukan oleh Allah akan sesuatu apapun. Artinya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, saya niat belajar karena Allah. Saya datang ke sini untuk memenuhi undangan lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Sama puasa juga begitu. Siapa orang yang berpuasa, kata Nabi, lalu dia ingin dilihat, maka dia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa, siapa orang yang telah bersedekah, berbuat baik, tapi dia ingin dilihat, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di hati seseorang, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, seru Nabi kepada kita semua, wahai umat manusia, ittaqu hadza syirik, takutlah kalian dengan syirik yang ini nih. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena sesungguhnya syirik yang ini nih itu lebih kecil dari semut. Sahabat kaget. Syufi Rasulullah, sahabat pada nanya, kaifa nattaqihi ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin namal? Bagaimana kita bisa berhati-hati, berjaga-jaga dengan syirik yang ini, sedangkan syirik ini kau katakan lebih kecil daripada semut? Halus. Gimana cara kita hati-hati dengan ini ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Qulu, ucapkanlah oleh kalian. Nah, ini Rasulullah ajarin kepada kita, Pak. Nah, saya mau mudah-mudahan kita juga bisa amalin ini. Kata Rasulullah, qulu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Yaquluhu salasu marrat fi kulli yawm. Ini Rasulullah ucapin ini sehari 3 kali. Nabi Muhammad ucapin ini 3 kali, dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita biar kita terhindar daripada perbuatan syirik, daripada perbuatan riya, dari perbuatan pamer. Dengan 3 ucapan ini, cuma sehari 3 kali. Mau dibaca habis subuh 3 kali langsung sekaligus, kelar udah. Atau subuh sekali, zuhur sekali, dicampuri dengan doa kita, bisa. Kira-kira hafal nggak tuh doanya? Iya belum, orang begitu tadi. Ayo kita sama baca-baca bareng-bareng, mudah-mudahan Allah hindarkan dari kita, hati kita perbuatan syirik, perbuatan riya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Amin ya rabbal alamin. Ntar nih, mudah-mudahan direkam nih. Jadi kalau ada rekamannya, ntar kalau pengen catat amalin Bu. Ini dari Nabi Muhammad, bukan dari saya. Ada hadis lagi. Pernah Nabi Muhammad bilang apa? Ta'awwadu billahi min jubbil hazin, kata Nabi. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari jubbil hazin. Dari jubbil hazin. Sahabat tanya, wa ma jubbil hazin ya Rasulullah? Apa itu jubbil hazin wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wadin fi jahannam. Nabi Muhammad jawab, jubbil hazin itu adalah lembah di jahannam. Satu lembah di neraka jahannam. Tata'awwadha minhu jahannam fi kulli yawmin mi'ata marrah. Yang mana neraka jahannam itu
minta tolong, minta perlindungan kepada Allah setiap hari 100 kali dari keburukan Jubbil Hazin, lembah itu tuh. Coba bayangin Pak, Jahanam tuh diserem bener. Jahanam neraka yang dahsyat, tapi Jahanam minta tolong, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan Jubbil Hazin, dari keburukan lembah Jubbil Hazin. Sahabat sampai kaget dikatakan begitu. Oh, ternyata 100 kali neraka Jahanam minta perlindungan, betapa buruknya, bahayanya nih lembah Jubbil Hazin. Ditanya sama sahabat, "Man yadkhuluhu ya Rasulullah?" Siapa itu yang bakalan masuk lembah Jubbil Hazin itu? Apa jawab Rasulullah? Al-ghurra'ul murra'una bi'amalihim. Para pembaca yang riya. Apa kalau pembaca kita bilang satu aja. Qari juga, asatidzah juga, pendakwah juga, guru juga. Yang baca qasidah, tapi kalau qasidah aman dah insyaallah, salawatan. Penceramah juga kan ada al-ghurra'ul murra'un bi'amalihim, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit hati, dari perbuatan-perbuatan riya, amin ya rabbal alamin. Karena kita harus sadar betul Pak Bu, terakhir ayat Allah yang sering kita baca, sering kita dengar, Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum. Wah, hafal semuanya. Coba ulangin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu au tukhfuhu. Artinya tuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, punyanya Allah nih Pak Bu, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Yang besar, yang kecil, yang halus, yang kasar, yang kelihatan, yang enggak kelihatan. Semua punyanya Allah. Yang di langit, yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa-apa yang kalian nampakkan daripada diri kalian, dari zahir kalian, kalian tampakkan atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian, yuhasibukum billah, pasti akan Allah hisab. Nih yang ada di hati kita ntar dihisab sama Allah. Jadi mulai sekarang hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Satu-satunya penyakit yang ke bawah sampai mati nanti penyakit hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.